Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadhil nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah. Malam hari ini seharusnya adalah Ustaz Muhammad Ziyad, tapi informasi yang saya terima dari bagian tabligh bahwa beliau baru saja pulang dari Papua Barat dakwah, jadi masih terlalu capek, pulangnya sudah di atas jam 10 malam. Kemudian disuruh mencari gantinya. Kalau di Al-Muhajirin ini badalnya hanya 2. Kalau nggak Pak Fakih ya saya. Hujan besar kemarin Pak Fakih mau nggak mau saya hari ini. Karena mencari ustaz mendadak tidak gampang. Dan rumahnya rata-rata mereka jauh, nggak ada yang dekat. Jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau hari ini tidak sesuai dengan selera. Bapak Ibu yang saya hormati, sambil mengisi waktu datangnya berbuka puasa, baru saja sahur. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud yang intinya memberikan nasihat kepada kita semuanya. Sahabat Rasulullah SAW minta nasihat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, awsani bisyai'in yanfa'uni bihillah. Ya Rasul, nasihatilah aku sekiranya nasihat itu bermanfaat untukku di hadapan Allah nanti. Bapak Ibu, kalau Rasulullah dimintain nasihat atau para sahabat itu suka minta nasihat kepada Rasul. Kalau kita dinasihatin katanya bawel. Coba rasakan, ibunya ngasih nasihat bawel ibu nih, bapaknya ngasih nasihat bawel ini gitu. Walaupun tidak dibantah di depannya, tapi di belakangnya sering begitu. Sahabat Rasul itu justru minta nasihat Bapak Ibu. Ya Rasulullah, nasihatilah aku sekiranya nasihat ini bermanfaat untukku nanti di hadapan Allah. Apa kata Rasul? Ada 3 nasihat. Yang pertama, aksiru dzikrul maut. Banyaklah mengingat kematian. Bapak Ibu, kematian adalah suatu hal yang biasa dan pasti. Kata Allah dalam Al-Quran, aina ma kuntum yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kau berada, kematian akan senantiasa mengintai kamu, walaupun kamu bersembunyi di dalam bongkar yang sangat kuat sekalipun. Artinya, kematian itu selalu mengintai kita dimanapun kita berada, di rumah ataupun dalam perjalanan, dalam keadaan sakit ataupun sehat, dalam keadaan sedang ibadah ataupun dalam keadaan sedang maksiat, itu dimanapun. Oleh karena itu Rasulullah menasihati banyak-banyaklah mengingat kematian, karena itu pasti datangnya. Hanya saja kita yang tidak tahu. Yang tidak boleh itu kaum muslimin, yang tidak boleh itu justru takut mati.
Kalau takut mati itu namanya penyakit. Kalau Rasulullah mengatakan penyakit wahnun. Wahnun itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia dan takut mati itu penyakit. Tapi kalau ingat mati, memang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu, mari kita tanyakan diri kita sendiri, kita tanamkan dalam hati kita, sesungguhnya kita ini dari mana? Kemudian untuk apa? Kemudian hendak kemana? Dan membawa apa? Pertanyaan yang singkat ini ringan, tapi pekerjaannya luar biasa. Bahwa kita ini dari mana? Kita ini diciptakan Allah dari bahan yang menjijikkan, ya, pertemuan antara ovum dan air mani. Jadilah kita sama, semuanya kita sama, kecuali Nabi Adam, Isti Hawa dan Nabi Isa. Selain itu sama. Maka pertanyaan selanjutnya, untuk apa kita diciptakan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tujuan Allah menciptakan kita itu adalah suruh beribadah kepadanya, suruh mengabdi kepadanya. Maka kalau ada orang yang nggak mau ibadah, nggak mau mengabdi kepada Allah, itu namanya sudah menyalahi kontrak. Tujuan Allah menciptakan kita supaya ibadah, walaupun ibadah itu bukan kepentingan Allah. Kita tidak ibadah atau beribadah tidak akan merubah daripada sifat Allah. Tidak. Yang pastinya siapa yang melakukan, dialah yang dapat. Walana a'maluna walakum a'malukum. Kan gak mungkin Pak Yono yang berbuat baik masanya dapat pahala saya. Oleh karena itu, tujuan kita atau tujuan Allah menciptakan kita adalah supaya kita beribadah. Kemudian pertanyaan keempat adalah, hendak kemana kita akan pergi? Bapak Ibu, semuanya sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini baik dari Allah dan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Maka tatkala kita akan kembali kepada Allah, apa yang kita bawa? Yang ini yang perlu. Bapak Ibu, tatkala kita kembali kepada Allah, yang kita bawa itu sesungguhnya tidak banyak. Ketika kita dimatikan oleh Allah, kemudian kita menjadi mayat, maka mayat itu membawanya hanya 3. Kata Rasul, tutsbi'ul mayyita thalathun. Yang mengikuti mayat itu hanya 3. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Yang mengikuti mayat itu 3, hartanya, keluarganya, dan amalnya. Wa yarji usnani, dan kembali 2, wa yabqa wahid. Kembali 2, mana yang kembali? Yang kembali ya wa yabqa wahid. Yang kembali 2, yaitu keluarganya dan hartanya. Sampai setua ini, Bapak Ibu, kalau kita menghantarkan jenazah, sekaya apapun dia, hartanya banyak, katakan mobilnya ada 64, ngikut semuanya ke kuburan, sampai di mana Bapak Ibu? Hanya sampai ke tempat parkir, nggak ada yang sampai mobil yang bahan. Kalau semuanya kuburnya atau mobilnya dibawa ke yang lahannya segede apaan ya?
maka mobilnya hanya sampai diparkir. Demikian pula ahluhu, keluarganya, sampai di mana? Sampai ke liang lahat. Itu pun kadang-kadang nggak mau, anaknya nggak mau, takut, nggak mau takut. Berarti apa? Balik dua, ahluhu wa maluhu wa yabqa wahid, dan yang tetap satu, amal. Nah, amal itulah Bapak Ibu yang senantiasa mendampingi kita. Oleh karena itu, selagi Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa beramal, lebih-lebih di bulan suci Ramadan, mari kita menanam amal yang baik yang nanti akan kita petik di hari kemudian. Tatkala tidak ada lagi naungan kecuali amal kita, amal kita itulah yang akan kita peroleh. Bapak Ibu, mungkin kita punya keluarga, punya anak, tapi mohon maaf, jangan 100% kita percayakan kepada anak ataupun saudara. Sebaiknya kita sisihkan amal uang kita itu, harta kita itu untuk amal diri kita sendiri. Jangan udah nanti saya tinggalkan untuk anak saya semuanya. Belum tentu Bapak Ibu. Jangan-jangan dia gak ingat sama kita. Sudah dikasih warisan banyak, tinggalan banyak, bakal maksiat atau bakal hura-hura. Ini kan nanti penyesalan kita. Oleh karena itu, mari kesempatan yang Allah berikan ini kita manfaatkan betul-betul untuk beramal. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, nikmatani maghbunun katsirun minan nas. Dua nikmat yang senantiasa atau yang seringkali dilupakan oleh manusia, as-sihah wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Sehat ini luar biasa Bapak Ibu. Banyak orang yang keinginannya ada, ke masjid ada, tapi sakit. Oleh karena itu sebelum sakit Bapak Ibu, sebelum sakit, ketika kita masih sehat, yuk kita ke masjid, yuk kita ta'lim, yuk kita menuntut ilmu, yuk kita bersedekah. Nanti pada saatnya kita tidak mampu ke masjid, ini sudah banyak Bapak Ibu ya. Apalagi 2 tahun ini kita ditimpa musibah pandemi. Sampai hari ini pun masih belum semuanya percaya pandemi itu masih ada, apa hilang sih sebenarnya. Masih belum semuanya percaya. Ternyata masih ada pakai masker. Ternyata masih juga nggak mau kembali ke masjid. Takut di masjid ada COVID kali. Namanya begitu. Jadi belum semuanya kembali sempurna. Ya sebenarnya terserah kepada mereka. Tapi intinya manfaatkan kesempatan. Kita tidak ada yang berani jamin tahun depan itu kita masih berada. Tidak jamin. Saya di Muhajirin ini sudah 34 tahun Bapak Ibu. Jadi paham betul siapa setiap tahun si A, si B, si C meninggal, si A, si B, si meninggal itu. Jadi setiap tahun ada. Pak yang tua belum tentu, ya belum tentu, yang muda banyak. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, saya bukan mengajari, tapi mari kita sama-sama memanfaatkan waktu dan memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan. Jadi kata Nabi yang pertama, wa aksiru dzikral maut, banyak-banyaklah mengingat kematian. Karena kematian senantiasa mengintai kita dalam keadaan siap ataupun tidak siap, dalam keadaan ibadah ataupun maksiat, di dalam rumah maupun di luar rumah, suatu saat pasti mati. Tidak jarang atau seringkali kita dengar innalillahi wa inna ilaihi raji'un di tetangga kita. Sampai meninggal nggak taunya tamunya baru datang semalam meninggal. Sering kali loh. Bisa saja kita yang pergi ke Bandung nggak taunya meninggal di Bandung. Kita pergi ke Arab, ngapain Pak ke Arab?
sedang umroh, bukan jadi TKW, bukan. Tapi meninggal di sana banyak. Kalau meninggal di Arab karena umroh ya alhamdulillah, dan itu tidak semuanya bisa, orang bisa meninggal di Arab. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi kepada sahabatnya, alaikum bisyukri, banyaklah engkau bersyukur, fa innahu yazidun ni'am, sesungguhnya banyak bersyukur itu akan ditambah nikmatnya. Bapak Ibu, kita sudah diberikan oleh Allah nikmat yang luar biasa, tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika disuruh menghitung nikmat Allah yang berikan kepada kita tidak akan mampu menghitung nikmat itu, tidak akan mampu karena banyaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu, patutnya kita bersyukur pada Allah. Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana cara bersyukurnya. Bersyukur itu minimal ada 3. Ada bersyukur dengan hati, namanya asyukru bil qalbi. Yang kedua asyukru bil lisan. Yang ketiga asyukru bil arkan. Yang pertama syukur dengan hati. Ya Allah, terima kasih Kau berikan aku nikmat sehat. Ya Allah, terima kasih Kau berikan aku nikmat kesempatan sehingga bisa beribadah dengan baik. Manfaatkan dengan baik. Dan akui, yakini bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, sekecil apapun. Yang kedua, kita bersyukur dengan lisan, kita ucapkan alhamdulillah. Fa amma bi nikmati rabbika fahadis. Terhadap nikmat pemberian kamu dari Tuhanmu, fahadis, ucapkan alhamdulillah. Undang temannya makan bersama. Tatkala kita naik makan, tatkala kita dapat rezeki. Ini mohon maaf, kadang-kadang kalau dapat nikmat diam-diam aja, bila sakit diumumin, berharap ditengokin, berharap ada rasa iba. Padahal Allah mengatakan fa'amma bi nikmati rabbika fahadis. Terhadap nikmat pemberian kamu, umumkan, sampaikan. Saya semalam dapat rezeki naik makan, gaji saya naik dari 5 juta menjadi 11 juta untuk makan-makan di rumah. Itu rasa bersyukur. Rasa bersyukur yang ketiga, asyukru bil arkan, dengan perbuatan, dengan sikap. Bapak Ibu, sholat ini kalau bisa kita lakukan karena bersyukur, karena terima kasih kepada Allah. Kalau hanya sekedar sholat itu kita lakukan karena kewajiban, ngasal pastinya. Yang penting gugur kewajiban. Benar apa tidak? Rukuknya nggak ada tumakninah, sujudnya nggak ada tumakninah. Ngapain sholat kalau itu capek doang? Jadi kalau kita lakukan dengan rasa syukur, ya Allah, Kau berikan aku nikmat yang luar biasa, lalu adakan sholat. Bapak Ibu, sering kita dengar Rasulullah itu kalau sholat sampai kakinya bengkak, baca ayatnya panjang-panjang. Aisyah bertanya, ya Rasul, bukankah engkau ini sudah Allah jamin masuk surga? Rasulullah itu maksum Bapak Ibu, tapi sholatnya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Ketika ditanya istrinya, jawabannya, apakah tidak boleh jika aku ini bersyukur? Jadi mari kita lakukan bersyukur dengan berinfak, bersyukur dengan bersedekah, bersyukur dengan sholat, karena luar biasa yang Allah berikan itu kepada kita. Gak bisa dihitung Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu mari kita bersyukur dengan ucapan, dengan perbuatan, juga dengan hati. Karena dengan bersyukur kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, aku akan tambah, kata Allah. Jika engkau enggak mau bersyukur, ketahuilah sesungguhnya
azab Allah sangat pedih. Bapak Ibu, kita diberikan harta, mari sebagian harta kita itu harus dikeluarkan zakatnya, harus kita keluarkan infaknya, harus kita keluarkan untuk kepentingan madrasah, untuk kepentingan masjid, untuk kepentingan yatim dan orang-orang yang duafa, yang mereka itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran punya hak atas harta yang kita miliki. Jangan sampai harta kita miliki, kita makan semua. Akhirnya apa? Menjadi harta yang tidak berkah. Bapak Ibu, sedekah dan infak itu tidak akan menjadi miskin. Belum pernah kita dengar gara-gara sering sedekah jadi miskin, nggak ada. Tapi kalau kalian sedekah, nggak mau bersedekah, lalu Allah tenggelamkan di dalam bumi, itu ada namanya korun. Sudah digambarkan oleh Allah. Orang pelit, nggak mau bersedekah, itu akan dimasukkan dalam tanah. Contohnya, kalau zaman Umar bin Khattab dulu, Bapak Ibu, kalau kita baca sejarah, orang yang nggak mau keluar sedekah, orang yang nggak mau ngeluarin zakat, dimusuhin, diperangin. Bapak Ibu mau dibawain golok sama Pak Haji Amin? Yang nggak mesti, betul Bapak Ibu. Jadi kalau kita kembali ke belakang, ternyata seperti itu. Untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan kebaikan, sampai segitunya. Oleh karena itu, kan nggak mungkin Pak Haji Amin bawa golok ke rumah Bapak Ibu, ya? Suruh sedekah. Enggak. Kita hanya menghimbau. Walaupun berapa hari saya menghimbau itu, saya nggak maksa Bu, ngajak doang. Syukur mau nggak mau balatan itu aja. Ya. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabatnya, apa ketiga? Yang ketiga adalah banyak-banyaklah berdoa. Wa aksirud du'a fa innahu la yustajab. Sesungguhnya kamu tidak tahu doa yang mana yang dikabul oleh Allah. Bapak Ibu, doalah kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Orang kalau nggak mau berdoa, tandanya dia sombong. Salah satu bentuk doa adalah sholat. Sholat itu menurut bahasa adalah doa. Menurut istilah sholat itu adalah perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Sholat itu doa, tapi sangat sayang sahabat kita, teman kita nggak mau sholat. Di sini nggak ada, di sana ada, nggak mau sholat. Bagaimana Allah masih hidayah, bagaimana Allah masih rezeki, unsur sujud aja nggak mau. Itu namanya sudah miskin sombong. Sudah nggak punya apa-apa, sholat nggak mau, berdoa nggak mau. Namanya kue cincin gandus puri, sudah miskin nggak tahu diri. Coba banyak orang yang nggak mau sholat, padahal miskin. Yang kaya aja sholat, yang kaya saja sering memohon kepada Allah, berdoa. Ini udah miskin nggak mau doa, nggak mau sholat, nggak mau berbuat baik. Lalu cari aja tuh duit siang malam, nggak bakalan dapat. Kenapa? Yang ngasih rezeki nggak ridho, nggak rela, dia aja nggak disembah, dia aja nggak diambil, maka mohon maaf, saya bukan mengajari. Jadi kalau ingin rezekinya banyak, rezekinya nambah, salah satunya harus rajin sholat, rajin beramal soleh, rajin berbuat baik. Ini janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah tidak pernah bohong. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan carikan jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Ada orang, Pak, saya udah sholat tiap hari gak kaya-kaya. Belum
belum apa? Belum waktunya. Karena begini Bapak Ibu, kita semuanya tidak ada yang tahu sesungguhnya kita ini diciptakan oleh Allah seperti apa sih. Ada orang yang diciptakan miskin karena Allah tahu bahwa dia ini kalau jadikan orang kaya sombong maka dimiskinin. Karena begini, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang nambah dan kadang kurang. Ada seseorang yang dikasih nikmat yang banyak lalu bersyukur dan bersyukur, semakin taat. Tapi ada orang yang dikasih nikmat lalu justru menjauh kepada Allah. Contohnya siapa? Sa'labah. Bagaimana Sa'labah? Sa'labah itu Bapak Ibu dulu orang miskin, mengemis-ngemis kalau bahasa kita kepada Rasulnya, Rasul saya ini gak punya apa-apa. Sholat saja baju saya atau sarung saya digantian sama istri saya. Makanya setiap sholat saya buru-buru pulang. Memang Rasulullah bertanya dalam hati, kenapa sih Sa'labah kalau pulang kok cepat-cepat amat, terutama sholat maghrib buru-buru pulang. Orang-orang Allah mengangkat salam dia lantas jalan. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa Sa'labah cepat pulang? Ya Rasul, jika saya tidak pulang buru-buru, waktunya sholat sudah habis nanti, maka saya buru-buru pulang supaya kain yang saya pakai ini bisa diganti atau dipakai istri saya untuk sholat. Kalau gitu di malam dia itu oleh karena ya Rasul doain saya dong. Didoain Rasulullah, ya, didoain dan dikasih bekal kambing 1 ekor. Ternyata sebagaimana saya contohkan tadi, bahwasanya tidak semuanya dikasih nikmat makin dekat, ternyata Sa'labah makin jauh. Nih, kambingnya makin banyak, jadikan sapi makin banyak. Awalnya sholatnya datangnya cepat, pulangnya cepat. Sekarang datangnya belakangan. Sudah tinggal 1 rakaat baru nyampe. Kadang-kadang udah hampir salam baru nyampe. Kadang-kadang gak nyampe. Ditanya oleh Rasul, ini Sa'labah kemana? Sa'labah jam segini masih di lapangan. Kemana? Ngurusin kambingnya. Bapak Ibu mau jadi Sa'labah? Jam 9 malam masih kelayapan nyari duit, gak habis-habisnya. Betul kalau kita cari gak habis-habis. Maka luangkanlah waktumu untuk ibadah. Luangkan waktumu untuk ibadah. Ini ada hadis. Luangkanlah waktumu untuk ibadah, niscaya akan aku penuhi dengan rezeki. Jika tidak, kerjakan semau kamu, akan aku tetapkan kamu dalam keadaan miskin. Tetap miskin, walaupun cari duitnya luar biasa. Kenapa? Tidak diimbangi dengan memohon kepada Allah, tidak diimbangi dengan bersyukur kepada Allah, tidak diimbangi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, mari kita berdoa lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Berdoa sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Bahasa apa boleh? Yang orang Inggris bahasa Inggris, yang orang Jawa bahasa Jawa. Allah Maha tahu. Kita bukan Arab, tapi kita bisa berdoa Arab bagus, tapi nggak bisa boleh dengan bahasa Indonesia yang bisa kita ngerti. Ya Allah, ampunilah saya ya Allah. Ya Allah, berilah kesehatan kepadaku ya Allah dan kepada orang tuaku. Ya Allah, berilah rezeki kepada anakku. Mudah-mudahan berikan kecerdasan dengan bahasa kita. Daripada kita bahasa Arab kan nggak ngerti artinya. Ibunya didoain, Allahumma tawil umuraha. Ya Allah, panjangkanlah umur ibu saya. Ibunya udah meninggal. Salah alamat namanya. Jadi harus ngerti apa yang kita ucapkan itu. Jadi Bapak Ibu, mari kita manfaatkan kesempatan bulan Ramadan, banyak-banyak berdoa. Uni astajiblah. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Kan doa itu Bapak Ibu, ada kalanya doa yang langsung dikabul oleh Allah, ada kalanya ditunda oleh Allah, ada juga nanti setelah kita wafat baru dikasih doanya itu. Nabi Allah Ibrahim itu berdoa agar orang datang ke sana, tapi Ibrahim wafat baru orang datang ke Mekah itu berdoa. Ini kan doa Nabi Ibrahim Bapak Ibu. Sekali lagi,
Jangan berhenti berdoa, jangan terusan berdoa. Allah itu beda dengan makhluknya. Kalau kita dimintain mulu, jawabannya minta mulu. Kayak saya nih, 2 malam berdiri, yang di pojokan sana minta mulu, langsung berdiri baru kita bantuan. Tapi kalau untuk kebaikan, ya. Tapi Allah kalau kita mintain dikasih, malah senang. Ini minta lagi dikasih, butuh kali ya dikasih. Jadi ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Muhammad, jika ditanyakan kepadamu tentang aku, fa inni qarib, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan memberikan, akan mengasihkan kepada siapa saja yang berdoa kepadaku idza da'ani, apabila dia mintanya kepadaku. Fal yastajibu li, maka ikutilah perintahku. Fal yu'minu bi, harus percaya kepadaku. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka bahagia. Bapak Ibu, jadi kita harus yakin doa kita dijawab oleh Allah. Kalau nggak sekarang besok, kalau nggak bisa lusa dan sebagainya. Ya. Berdoalah dengan bahasa kita, berdoalah dengan hati nurani. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan. Jadi kesimpulannya ada 3. Yang pertama, banyaklah mengingat kematian. Yang kedua, banyak-banyaklah bersyukur. Yang ketiga, kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.